Semangat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Di dalam memimpin suatu perusahaan, tentu dibutuhkan seorang leader yang mampu mempengaruhi dan mengajak orang lain atau karyawan untuk meraih goal atau target yang diberikan oleh perusahaan. Nanti akan saya bagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah terkait change leadership, yang kedua manajemen inovasi, dan yang ketiga coach and nurturing people. Change leadership. Change leadership merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang menekankan kepada pentingnya perkembangan dan kemampuan beradaptasi di dalam suatu organisasi perusahaan. C yang pertama, communication, di mana seorang leader harus fokus kepada pendekatan pribadi dan mampu dalam mengkomunikasikan apa dan mengapa. C yang kedua, collaboration. Seorang leader harus mampu melakukan kolaborasi, menyatukan orang dalam membuat rencana perubahan. D yang ketiga, komitmen. Seorang leader harus mampu mencurahkan waktu, pikiran, dan memastikan keyakinan dalam upaya mendukung setiap perubahan. Dari ketiga hal di atas, jika dilakukan secara konsisten, target atau goal dari perusahaan bisa diraih dengan hasil yang optimal. Manajemen inovasi. Proses mengelola inovasi secara efektif dan efisien harus bisa ditunjukkan oleh seorang pimpinan, sehingga akan menciptakan suatu lompatan yang jauh ke depan dalam pendekatan kepada pelanggan yang berguna bagi terciptanya keunggulan daya saing yang tinggi untuk keberlanjutan suatu perusahaan. Manajemen inovasi berguna untuk meningkatkan yang pertama, inovasi bisnis. Contohnya memanfaatkan supply chain model. Yang kedua, inovasi produk dan pelayanan. Ini misalnya kita lakukan modifikasi suatu produk. Yang ketiga, inovasi pasar. Di sini kita mengharapkan basis pelanggan baru. Yang keempat, inovasi proses, di mana kita bisa melakukan inovasi proses internal di dalam perusahaan. Coaching and nurturing people. Di dalam suatu perusahaan, pengembangan karyawan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara coaching, di mana tujuan coaching ini adalah menggali potensi diri karyawan sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu mandiri dan kompeten. Dengan melakukan nurturing people, di mana seorang leader mampu menjalin hubungan yang baik di tempat kerja, baik dengan karyawan maupun dengan stakeholder. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.